Halo adik-adik semua, masih semangat ya belajarnya? Masih semangat dong. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Febri Hidayatullah. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ponorogo yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tim 2 tahun 2021 di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika kelas 3 dan 4 tingkat sekolah dasar. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi matematika kelas 3 sekolah dasar. Dalam materi ini terdapat 6 bab. Yang pertama, letak bilangan pada garis bilangan. Kedua, operasi hitung bilangan. Ketiga, pecahan sederhana. Keempat, bilangan pecahan. Kelima, bangun sederhana. Dan yang keenam, menghitung keliling dan luas persegi panjang. Kita masuk pada bab pertama, yaitu letak bilangan pada garis bilangan. Pada bab ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama, nama bilangan. Yang kedua, lambang bilangan. Nama bilangan adalah penyebutan suatu bilangan dalam bentuk kata-kata. Contohnya, bila dilihat bilangan yang tertulis dalam huruf A, bila diganti dalam bentuk kata-kata disebut 156. Bila kita lihat bentuk bilangan pada huruf B, bila diganti dalam bentuk kata-kata disebut 1236. Pada lambang bilangan adalah penggantian suatu bentuk kata-kata dalam bentuk bilangan. Contohnya, 874 bila diganti dalam bentuk bilangan, bentuknya akan seperti demikian. 874 dalam bentuk bilangan. Kemudian contoh berikutnya, 6025 bila diganti dalam bentuk bilangan akan seperti demikian. Sebagaimana yang telah dicontohkan. Kemudian kita masuk pada subbab berikutnya. Subbab nomor 3 adalah nilai tempat. Dan subbab nomor 4 adalah nilai angka. Nilai tempat dari yang paling kecil yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan lain-lain. Contohnya, uraikan nilai tempat dari 256. Jawabannya adalah 2 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Kemudian pada nilai angka dilihat berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya, nilai tempat puluhan sama dengan nilai angkanya 10. Nilai angka ratusan sama dengan nilai angkanya 100. Contohnya, nilai angka 5 pada lambang bilangan 2354 adalah 50 karena nilai angka 5 menempati puluhan. Kita masuk pada subbab berikutnya. Subbab nomor 5 adalah mengurutkan bilangan. Subbab nomor 6 adalah bandingkan bilangan. Pada mengurutkan bilangan bisa dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya, terdapat urutan bilangan berikut ini: 21, 24, 20, 23, 22, dan 25. Bila diurutkan dari yang kecil ke yang besar, maka urutan yang benar adalah 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Pada bandingkan bilangan, kata pembanding yang digunakan adalah kurang dari yang dilambangkan seperti panah ke kiri, lebih dari yang dilambangkan dengan seperti panah ke kanan, dan sama dengan yang dilambangkan dengan strip. Contohnya, 1201 1210 karena bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua, sehingga 1201 kurang daripada 1210 yang dilambangkan dengan seperti panah ke kiri. Kemudian kita masuk pada subbab yang terakhir, subbab nomor 7. Letak bilangan garis bilangan. Untuk meletakkan bilangan pada garis bilangan, angka-angka harus diurutkan terlebih dahulu. Angka-angka pada garis bilangan nilainya dari kiri ke kanan semakin besar. Kalau membuat garis-garis pada garis bilangan, jaraknya juga harus sama.
Contohnya, urutkan dalam garis bilangan angka-angka berikut ini, yaitu 2, 3, 4, 5, 1, 9, 6, 7, dan 8. Sehingga garis bilangannya yaitu seperti berikut ini. Nah, ini saya contohkan garis bilangan yang menyesuaikan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, angka dari kiri ke kanan akan semakin besar. Yang kedua, jarak antara angka pertama, angka kedua dengan angka ketiga sampai angka ke-9 akan sama. Nah, kita masuk pada bab kedua, operasi hitung bilangan. Pada bab 2 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan. Dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, menempatkan nilai tempat yang sesuai. Kedua, menjumlahkan dan mengurangkan dimulai dari angka satuan atau angka yang paling terakhir. Berikut ini merupakan contohnya. Nah, di sini saya sediakan beberapa angka-angka untuk dapat memperlihatkan contoh pengurangan dan penambahan yang salah dan benar agar adik-adik di sini dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan secara baik. Kemudian, penjumlahan bilangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama cara bersusun panjang. Contoh, 338 ditambah 47 sama dengan titik-titik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan penjabaran. 338 bila kita jabarkan, maka 330 ditambah 30 ditambah 8. 47 bila kita jabarkan adalah 40 ditambah 7. Nah, 40 ditempatkan di bawah 30 karena sama-sama puluhan, dan 7 ditempatkan di bawah 8 karena sama-sama satuan. Kemudian ditambahkan kedua penjabaran tersebut menjadi 300 ditambah 70 ditambah 15. Nah, 15-nya ini dijabarkan kembali menjadi 10 ditambah 5, yang kemudian hasilnya 300 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 5, yang hasil akhirnya adalah 300 ditambah 80 ditambah 5 sama dengan 385. Kemudian yang kedua, cara bersusun pendek. Contoh, 338 ditambah 47 sama dengan titik-titik. Berikut ini merupakan cara penyelesaiannya. 338 ditambahkan dengan 47 adalah, yang pertama kita jumlahkan adalah satuannya, 8 tambah 7. Nah, karena itu merupakan penjumlahan antara satuan, maka hasilnya juga harus satuan. Karena hasilnya 15, maka 10 yang merupakan unsur dari 15 kita tambahkan ke depannya sebagai angka puluhan, yang hasilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8, dan kemudian 3-nya turun. Jadi, puluhan yang bernilai 10 yang terdapat dalam bilangan 15 dialihkan ke angka depannya, sehingga hasilnya adalah 385. Kemudian, pengurangan bilangan dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama, cara bersusun panjang. Contoh, 375 dikurang 94 sama dengan titik-titik. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, kita harus jabarkan terlebih dahulu. Bila kita jabarkan, 375 adalah 200 ditambah 100 ditambah 70 ditambah 5. Kemudian 94 bila kita jabarkan adalah 0 ditambah 90 ditambah 0 ditambah 4. Nah, karena 90 lebih besar daripada 70, kita tempatkan di bawah 100 sebagai pinjaman dari 300, yang ketika kita pinjam maka akan berubah menjadi 200. Kemudian hasil akhirnya bila kita kurangkan adalah 200 ditambah 10 ditambah 70 dan ditambah 1, yang hasil akhirnya adalah 281. Kemudian yang kedua adalah cara bersusun pendek. Contoh, 375 dikurangi 94 sama dengan titik-titik. Berikut ini merupakan cara penyelesaiannya. Nah, 375 dikurangi 94, kita kurangkan terlebih dahulu satuannya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kemudian kita beranjak pada puluhan. Kita melihat 70 itu kurang dari 90, maka kita pinjam ratusannya, yang menjadi 170 dikurangi 90, yang hasilnya adalah 80, dan bila kita tulis pada puluhan, maka kita tulis 8, dan
300 yang sudah kita pinjam 100 maka menjadi 200, maka kita turunkan saja menjadi 2 sebagai ratusan. Jadi ratusan yang bernilai 100 yang terdapat dalam bilangan 375 dialihkan ke angka belakangnya senilai 100, sehingga hasilnya 281. Kita masuk pada sebab berikutnya. Sebab nomor 2 adalah perkalian bilangan. Dalam perkalian bilangan yang perlu diperhatikan yaitu kita harus tahu bilangan pengali dan bilangan yang dikalikan. Contoh, 25 dikali 3. 25 merupakan bilangan yang dikalikan dan 3 merupakan bilangan pengali. Perkalian dimulai dari angka satuan atau angka yang paling akhir. Contoh, 23 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, berikut ini merupakan bentuk perkalian dan penempatan posisi angka yang dalam bentuk benar. Ini bisa dicontoh untuk dapat mengerjakan soal agar hasilnya baik dan benar. Contoh berikutnya adalah 23 dikali 24 sama dengan titik-titik. Di sini 24 sebagai pengali, maka 24 akan dijadikan acuan sebagai angka yang dikalikan dengan di atasnya. Nah, kita mulai pada angka 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, karena 12 terdapat puluhan di dalamnya, maka puluhan ditambahkan ke angka depannya yaitu ditambahkan ke 8 menjadi 92. Kemudian kita beranjak pada baris selanjutnya. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Namun pada baris selanjutnya atau baris kedua itu kita harus menjadikan angka itu hasilnya menjorok lebih satu angka, yang bila ditambahkan maka hasilnya adalah 552. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu pecahan sederhana. Dalam bab 3 ini terdapat 2 subbab. Yang pertama, subbab pecahan. Dalam subbab ini kita disajikan suatu gambar yang memiliki daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Dalam gambar ini, daerah yang diarsir satu bagian dari 5 bagian. Satu bagian dari 5 bagian artinya 1 dibagi 5 atau 1/5 atau 1/5. Jika ditulis, maka 1/5 dalam bentuk bilangan seperti ini. Gambar tersebut menunjukkan pecahan 1/5. Yang kedua, membandingkan pecahan. Contoh, 3/7 titik-titik 2/9. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan pecahan berikut ini, cara penyelesaiannya adalah kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara seperti ini. 3 kali 9 per 7 dikali 9 titik-titik 2 kali 7 per 7 kali 9, yang kemudian hasilnya 27 per 56 titik-titik 14 per 56. Nah, yang kita bandingkan adalah 27 dengan 14-nya. Karena 27 lebih besar daripada 14, maka 3/7 lebih besar daripada 2/9. Kita beranjak pada bab keempat, yaitu bilangan pecahan. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana. Contoh, Bibi mempunyai sebuah semangka, dipotong-potong menjadi 7 bagian yang sama. Adik menerima 3 bagian, kakak menerima 4 bagian. Kemudian, siapa yang menerima bagian lebih besar? Jawabannya adalah bagian adik 3 bagian dari 7 bagian sama dengan 3/7. Bagian kakak 4 bagian dari 7 bagian sama dengan 4/7. Jadi yang menerima bagian lebih besar adalah kakak, yaitu 4 bagian atau 4/7. Kemudian kita akan memasuki bab kelima, yaitu bangun sederhana. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah bangun datar. Dalam subbab ini kita akan melihat dan disajikan beberapa contoh bangun datar dengan nama-namanya. Ada persegi panjang,
persegi, lingkaran, segitiga sama sisi, trapesium, jajar genjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, belah ketupat, dan layang-layang. Kemudian kita masuk pada subbab kedua, yaitu sifat-sifat bangun datar. Di sini akan diuraikan beberapa sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, sifat bangun datar persegi. Keempat sisinya sama panjang, keempat pojoknya siku-siku, keempat sudutnya sama besar. Kedua, sifat bangun datar persegi panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang, keempat pojoknya berbentuk siku-siku, keempat sudutnya sama besar. Ketiga, sifat bangun datar segitiga siku-siku adalah salah satu sudutnya siku-siku. Keempat, sifat bangun datar segitiga sama sisi, yaitu ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar. Kelima, sifat bangun datar segitiga sama kaki, kedua sisinya sama panjang. Keenam, sifat bangun datar lingkaran, sisinya melingkar atau melengkung. Ketujuh, sifat bangun datar trapesium, mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut dan sepasang sisi yang sejajar yang tidak sama panjangnya. Kedelapan, sifat bangun datar jajar genjang, memiliki 2 sisi sejajar dan panjang yang sama. Setiap sudutnya sama besar, memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Kesembilan, sifat bangun datar belah ketupat, memiliki 4 sisi yang sama panjang, diagonal berpotongan tegak lurus dan merupakan sumbu simetri, sisi yang berhadapan sama besar. Ke-10, sifat bangun datar layang-layang, memiliki 2 pasang sisi sama panjang, 2 sudut sama besar, diagonal berpotongan tegak lurus. Kemudian kita masuk pada subbab ketiga, yaitu berbagai jenis dan besar sudut. Sudut dibentuk oleh garis yang berpotongan pada 2 titik. Nah, di sini terdapat contoh 2 garis yang saling berpotongan dan membentuk suatu titik yang menjadikan itu membuat adanya suatu sudut. Nah, di sini perpotongan antara garis AB dengan CD menjadikan sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis itu adalah ada 4 sudut. Subbab berikutnya, subbab nomor 4, yaitu mengenal jenis-jenis sudut. Di sini terdapat beberapa jenis sudut dan contoh gambarnya. Yang pertama, sudut siku-siku. Kedua ruas garisnya saling tegak lurus dan bertemu pada pangkalnya membentuk siku-siku. Besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut yang dibuat lebih kecil daripada sudut siku-siku. Besarnya kurang dari 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul. Sudut yang dibuat lebih besar daripada sudut siku-siku. Besarnya lebih dari 90 derajat. Kita masuk pada bab 6, yaitu menghitung keliling dan luas persegi panjang. Pada bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, menghitung keliling persegi panjang. Nah, di sini terdapat beberapa cara, yaitu A. Dengan satuan tak baku. Contoh, di sini disajikan gambar persegi panjang dengan panjang atau P 7 satuan dan lebar atau L 5 satuan. Maka kelilingnya adalah 7 plus 5 plus 7 plus 5 sama dengan 24 satuan. Atau bila dirumuskan dapat muncul rumus P plus L plus P plus L. Jadi keliling persegi panjang di atas adalah 24 satuan. B. Dengan satuan baku. Contoh, di sini disajikan gambar persegi panjang dengan panjang 7 cm dan 5 cm. Maka keliling persegi panjang di atas adalah 7 plus 5 plus 7 plus 5 sama dengan 24 satuan atau 24 cm bila menggunakan satuan baku. Jadi keliling persegi panjang di atas adalah 24 cm.
Rumus keliling persegi panjang adalah keliling atau K sama dengan P plus L plus P plus L. Atau bila disederhanakan rumusnya, maka 2 kali P plus L. Pada subbab berikutnya, subbab nomor 2 adalah menghitung keliling persegi. A. Dengan satuan tak baku. Di sini disajikan gambar persegi. Pada gambar di atas, di setiap sisi terdiri 4 satuan, maka keliling persegi dapat dihitung sebagai berikut. 4 plus 4 plus 4 plus 4 sama dengan 16 satuan. Maka dapat dikatakan bahwa rumus keliling persegi sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. B. Dengan satuan baku. Di sini disajikan gambar persegi dengan sisi yang panjangnya 4 cm. Maka keliling persegi sama dengan 4 plus 4 plus 4 plus 4 sama dengan 16 cm. Jadi keliling persegi adalah 16 cm, yang mana rumus keliling persegi sama dengan 4 kali sisi atau 4 kali S. Selanjutnya, subbab nomor 3, yaitu menghitung luas persegi dan persegi panjang. A. Menghitung luas persegi. Di sini disajikan gambar persegi. Luas persegi berikut adalah 9 satuan persegi, di mana diperoleh dari 3 satuan kali 3 satuan, sama dengan 9 satuan persegi. Rumus luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau S kali S. B. Menghitung luas persegi panjang. Di sini disajikan gambar persegi panjang dengan panjang 4 satuan dan lebar 3 satuan. Luas persegi panjang berikut adalah 12 satuan persegi, diperoleh dari 4 satuan kali 3 satuan sama dengan 12 satuan persegi. Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu materi matematika kelas 4 sekolah dasar. Dalam materi ini terdapat 4 bab. Yang pertama, perkalian dan pembagian bilangan. Kedua, KPK dan FPB. Ketiga, pengukuran. Dan keempat, bilangan pecahan. Kita masuk pada bab pertama, perkalian dan pembagian bilangan. Pada bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, perkalian bilangan. Perkalian diartikan sebagai penambahan yang berulang oleh bilangan pengali terhadap bilangan yang dikali. Contoh, Rani mempunyai 4 kaleng permen pemberian paman. Setelah dibuka, 1 kaleng ternyata berisi 21 permen. Menurut paman, semua kaleng isinya sama. Berapa banyaknya permen Rani pemberian paman? Nah, penyelesaiannya terdapat 2 cara. Cara yang pertama, dengan definisi perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Maka bentuk perkalian tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. 4 dikali 21 sama dengan 21 ditambah 21 ditambah 21 dan ditambah 21. Hasilnya adalah 84. Cara kedua, dengan perkalian langsung yang dapat kita tuliskan 4 dikali 21 sama dengan 21 dikali 4. Hasil akhirnya adalah 84. Kemudian kita masuk pada subbab kedua, yaitu pembagian bilangan. Pembagian diartikan sebagai pengurangan yang berulang oleh bilangan pembagi terhadap bilangan yang dibagi. Pembagian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembagian tanpa sisa. Contoh, 20 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya adalah 20 dikurangi 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Hasil akhir pengurangan tersebut adalah 0. Pembagian tersebut dinamakan pembagian tanpa sisa, dan pengurangan dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi dapat kita tuliskan bahwa 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berikutnya pembagian bersisa. Contoh, 20 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Caranya adalah 20 dikurangi 6 sama dengan 14. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Hasil akhir pengurangan tersebut adalah 2. Artinya pembagian tersebut bersisa 2.
Pembagian tersebut dinamakan pembagian bersisa dan pengurangan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi dapat dituliskan bahwa 20 dibagi 6 sama dengan 3 dalam kurung sisa 2. Dinamakan pecahan campuran. Kita beranjak pada bab kedua, yaitu KPK dan FPB. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Contoh, tentukan KPK dari 4 dan 12. Penyelesaiannya adalah kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan sebagainya. Kemudian kelipatan 12 sama dengan 12, 24, 36, 48. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 12 adalah 12, 24, 36 dan seterusnya. Jadi KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Subbab berikutnya adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kelipatan persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Contoh, tentukan FPB dari 4 dan 12. Cara penyelesaiannya adalah kita cari faktor dari 4 dan 12. Faktor dari 4 sama dengan 1, 2, 4. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 4 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Jadi FPB dari 4 dan 12 adalah 4. Kita akan masuk pada bab ketiga, yaitu pengukuran. Pada bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, satuan panjang. Dalam satuan panjang ini terdapat persamaan satuan panjang. Yang pertama, 1 km sama dengan 10 hektometer. Kedua, 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Yang ketiga, 1 dekameter sama dengan 10 meter. Keempat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kelima, 1 meter sama dengan 10 desimeter. Keenam, 1 desimeter sama dengan 10 cm. Ketujuh, 1 cm sama dengan 10 mm. Kedelapan, 1 meter sama dengan 100 cm. Kesembilan, 1 meter sama dengan 1000 mm. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. A. 3 km sama dengan titik-titik. Bila kita lihat persamaan satuan panjang, maka 1 km sama dengan 1000 meter. Maka 3 km sama dengan 3 kali 1000 meter sama dengan 3000 meter. Maka 3 km sama dengan 3000 meter. B. 7500 cm sama dengan titik-titik meter. Bila kita lihat persamaan satuan panjang, maka 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 1/100 meter. Maka 7500 cm sama dengan 7500/100 meter atau sama dengan 75 meter. Maka 7500 cm sama dengan 75 meter. C. 3 km ditambah 2 hektometer sama dengan titik-titik dam. 3 km sama dengan 300 dam. 2 hektometer sama dengan 20 dam. Maka 3 km ditambah 2 hektometer sama dengan 300 dekameter ditambah 20 dekameter sama dengan 320 dekameter atau 320 dam. Kemudian kita akan beranjak pada subbab nomor 2, yaitu satuan berat. Pada satuan berat ini terdapat suatu tangga satuan berat yang dapat dijadikan acuan ketika menghitung satuan berat. Setiap turun satu tingkat atau tangga dikali 10. Setiap naik satu tingkat tangga dibagi 10. Catatan: 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg.
1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 pon sama dengan 5 ons. 1 ons sama dengan 1 hektogram. Perhatikan contoh berikut ini. A. 20 kg sama dengan titik-titik-titik gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 20 kg sama dengan 20 kali 1000 sama dengan 20.000 gram. Jadi 20 kg sama dengan 20.000 gram. Kemudian contoh B. 100 ons sama dengan titik-titik-titik gram. 100 ons sama dengan 100 dikali 100 sama dengan 10.000 gram. C. 6.000 gram sama dengan titik-titik-titik kuintal. 6.000 gram sama dengan 6.000 dibagi 1000 sama dengan 6 kg. 6 kg sama dengan 6 dibagi 100 sama dengan 0,06 kuintal. Jadi 6.000 gram sama dengan 0,06 kuintal. Selanjutnya subbab nomor 3 adalah satuan waktu. Dalam subbab ini kita disediakan uraian mengenai persamaan satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Dan 1 hari sama dengan 24 jam. Perhatikan contoh berikut ini. A. 3 menit titik-titik-titik detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Bila kita lihat 3 menit sama dengan 3 kali 60 detik sama dengan 180 detik. Jadi 3 menit sama dengan 180 detik. B. 4 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan titik-titik-titik tahun. Kita jabarkan dulu. 4 dasawarsa sama dengan 4 dikali 10 tahun sama dengan 40 tahun. 3 windu sama dengan 3 dikali 8 tahun sama dengan 24 tahun. Jadi 4 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan 40 tahun ditambah 24 tahun. Hasil akhirnya adalah 64 tahun. Jadi 4 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan 64 tahun. Sekarang kita masuk pada bab keempat, yaitu bilangan pecahan. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, menyederhanakan pecahan. Dalam subbab ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, pecahan yang senilai. Pecahan-pecahan senilai mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, setengah sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 2 sama dengan 2/4. Nah, setengah dengan 2/4 merupakan pecahan yang senilai. Begitupun seterusnya. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu pecahan yang penyebutnya senilai. Pecahan yang paling sederhana adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Pecahan yang paling sederhana diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPP kedua bilangan tersebut. Contoh, sederhanakan 12/16
penyelesaiannya adalah kita cari faktor dari 12 dan 16. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Maka pembilang dan penyebutnya dibagi 4 masing-masing. 12 dibagi 4 per 16 dibagi 4 sama dengan 3/4. Subbab yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Penyebut sama. Penjumlahan atau pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian tuliskan hasilnya dalam bentuk paling sederhana. Contoh A. 1/5 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik-titik. B. 2/6 dikurangi 1/6 sama dengan titik-titik-titik. Tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Hasilnya adalah A. 1/5 ditambah 4/5 sama dengan 1 ditambah 4/5 sama dengan 5/5 sama dengan 1. B. 2/6 dikurangi 1/6 sama dengan 2 dikurangi 1/6 sama dengan 1/6. Kemudian B. Penyebut berbeda. Penjumlahan atau pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda dilakukan dengan aturan berikut ini. Yang pertama, samakan penyebutnya dengan KPK kedua penyebut. Kedua, jumlahkan atau kurangkan pecahan baru seperti pada penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contoh A. 1/5 ditambah 1/10 sama dengan titik-titik-titik. Kemudian B. 1/6 dikurangi 1/12 sama dengan titik-titik-titik. Tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. A. Kita perlu cari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu KPK 5 dan 10. Kita lihat kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan sebagainya. Kemudian kelipatan 10 adalah 10, 20, dan sebagainya. Jadi KPK 5 dan 10 adalah 10. Nah, baru kita bisa masukkan KPK tersebut menjadi seperti ini. 1/5 ditambah 1/10 sama dengan 2/10 ditambah 1/10 sama dengan 3/10. Kemudian 1/6 dikurangi 1/12. Kita perlu cari KPK 6 dan 12. Maka kita perlu lihat kelipatan 6 adalah 6, 12, dan sebagainya. Kelipatan 12 sama dengan 12, 24, dan sebagainya. Jadi KPK 6 dan 12 adalah 12. Bila kita masukkan KPK 6 dan 12, maka akan jadi seperti ini. 1/6 dikurangi 1/12 sama dengan 2/12 dikurangi 1/12 sama dengan 1/12. Nah, sudah selesai nih materinya adik-adik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe.